Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, sekaligus merangkap sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gunung Pring, beliau Bapak Haji Rahmat Abdul Ghani. Yang saya hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, dan yang saya hormati juga peserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta seluruh rombongan pimpinan cabang dan pimpinan rantingnya, dan tak lupa yang terhormat beliau pimpinan cabang Muhammadiyah Mundilan diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Arif Harfianto, dan tak lupa juga yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa all tim hadir semua dari seluruh jajaran PRM, dari Wakil Ketua sampai Ketua-Ketua Bidang dan anggota bidang, dan tak lupa juga Ketua Pimpinan Ranting Pemuda Muhammadiyah yang sekaligus sebagai MC-nya, dan di belakang ada ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah dan juga Nasihatul Aisyah. Alhamdulillah bisa kompak hadir di Gunung Pring dari pimpinan ranting dan ortom-ortomnya. Saya sebenarnya mau ngomong itu agak sungkan karena di sini ada senior di pimpinan pusat LPJR, ada Prof. Dai, Wakil Rektor, dan juga sekaligus LPJR PP. Jadi pertemuan pada hari ini dihadiri oleh LPJR PP Muhammadiyah Pengembangan Nasir. Tapi biasanya dengan saya ngobrol masalahnya durian gitu. Nah, dan ini pagi ini tadi sudah ditanyakan kok belum ada durian. Belum ada, ini besok insya Allah bulan depan sudah mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang dari Surabaya. Tadi kita cukup pagi ini bisa cerah ceria dan bisa gergeran. Nanti dari gergeran ini juga bisa geger di cabang dan ranting panjang semua dengan pergerakan yang cukup luar biasa. Pagi hari ini kami ini judulnya rodo menggelitik dan katanya ayo kendelan ini. Sukses itu adalah untuk orang-orang yang berani. Dari PRM Gunung Pring punya bukti. Ini sebenarnya tema ini saya sampaikan ketika ngisi di Jogja JSN, Jaringan Saudara Muhammadiyah di Monexo di Jogja kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah perkenalan, saya Imran, Sekretaris PRM, dan nanti Pak Ketua di sebelah kiri nanti yang akan menyampaikan dialog, biasanya di Pak Ketua yang sering akan memaparkan semua. Saya akan mengikuti dulu dari awal. Gunung Pring itu merupakan desa di Kecamatan Mundilan di Kabupaten Magelang ini, dan lokasinya di ini. Dan alhamdulillah Gunung Pring dari segi geografis itu terletak cukup strategis karena di antara jalur Jogja Borobudur di Magelang. Secara kependudukan di desa Gunung Pring ini ada sekitar 13.000 warga. Gunung Pring punya berapa? Warga Muhammadiyah kita cuma punya ada 10% dari warga Muhammadiyah Gunung Pring. Dari seluruh warga di Gunung Pring ini kita cuma punya 10% orang. Jadi kita minoritas di antara mayoritas. Tapi alhamdulillah kita bisa bangkit karena saudara kita juga di sampai di Nahdlatul Ulama ini menjadi pusatnya. Karena semua calon presiden, semua calon wakil presiden mesti datang ke Gunung Pring. Karena harus ke pondok pesantren untuk minta doa restu. Termasuk terakhir malam Jumat kemarin sebelum ke Akmil, Pak Wapres ke Gunung Pring dulu. Tapi kamu lebih terhormat karena dihadiri oleh seluruh PCM yang juga hadir di Gunung Pring ini. Alhamdulillah. Nah, inilah letak geografis dan jumlah penduduk kita. Unggulan apa yang dimiliki oleh Gunung Pring? Gunung Pring Muhammadiyahnya berdiri sekitar tahun 60-an berapa ya? Lupa saya dulu 60-an 5. Kita mengawali dari pengajian kecil, dari pengajian di Masjid Mujahidin yang tadi di samping itu, lalu bergerak untuk maju melalui lembaga pendidikan. Maka karena itulah kita mendirikan Gunung Pring. Kemajuannya di apa? Di dunia pendidikan.
awal pendidikan yang kita mulai, yang kita miliki. Gunung Mering kita memiliki ada TK dan PAUD. Kita memiliki TK dan PAUD ada 4. SD ini SD Muhammadiyah Gunung Mering ini cikal bakal sebelum punya SMP dan SMA. SD ini dulu sempat drop, muridnya hampir habis. Tahun 89 saya lulus dari sini, siswanya tinggal ada 10 anak. Tinggal 10 anak. Waktu itu saya tidak sekolah di sini tapi di sekolah Ngawen, tetangga sebelah. Karena sini muridnya kurang, maka saya dan teman-teman diambil untuk sekolah di sini. Saya mulai masuk di sini mulai kelas 4, bukan dari kelas 1. 4, 5 anak. Untuk apa? Untuk lebih biar bisa ujian nasional waktu itu. Karena kalau tidak lebih dari 10 kan nggak bisa UN. Nah, saya dan teman ada 3 anak dipindah ke sini dengan difasilitasi oleh para sesepuh kita, diiming-imingi ya disediakan seragam macam-macam komplit. Nah, jadi kami bisa ikut UN. Saya lulus dari sini 89. Sekolah ini mulai bergerak maju itu mulai tahun 2000 berapa nih Pak Janani? Pak Bani itu dari 96. Nah, sejak 96 SD ini harus berubah, bergerak untuk maju. Kita kebetulan punya kepala sekolah yang visioner dengan jumlah siswa, jumlah penduduk yang cuma 10%, berarti kan tidak mungkin SD Muhammadiyah bisa maju kalau tidak cari murid dari luar. Maka waktu itu kita buat unggulan. Belum ada sekolah yang pakai komputer, di sini sudah ada komputer, lalu ada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, mulai tahun inilah terus bergerak maju dan maju. Nah, kita sadar juga kalau SD ini siswanya mau banyak, tidak mungkin warga Gunung Mering saja, maka harus mencari dari luar Gunung Mering. Maka waktu itulah para sesepuh memfasilitasi dengan kendaraan antar jemput. Awalnya pengurus ranting Kuruna menyediakan mobil satu-satu, disumbangkan ke SD, dipinjamkan waktu itu untuk kegiatan antar jemput siswa biar kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Lalu kita buat sekolah unggulan ini menjadi full day, mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi para wali murid itu senang. Orang-orang yang sibuk itu kan anaknya sudah diambil, nanti pulang sudah diantar ke rumah, sudah tertib sholatnya, sudah tertib ngajinya. Jadi ada 2, sekolah umum dan madrasah diniyah, sorenya diniyah. Jadi bisa ngaji, bisa sekolah. Orang tua pulang kerja, anaknya sudah sampai di rumah dengan aman. Itulah perkembangan terus berkembang. Akhirnya pada tahun 2012, ini saya berbicara SD dulu ya. Tahun 2012, transportasi ini ternyata dipandang sebagai bisa menjadi unit usaha yang menghasilkan. Nah, dipelopori oleh di belakang senior kita Pak Haji Warjono dan teman-teman. Pak Haji Warjono lalu mengusulkan wali murid kalau dikasih mobil jelek sudah macet dan sebagainya. Akhirnya tahun 2012 kita mengadakan mobil baru, Grand baru semua. Pertama ada 8 sampai akhirnya kita ada 18 unit mobil baru. Nah, usaha transportasi kemarin itu pada mati karena adanya ojek dan sebagainya. Tapi transportasi itu kan yang dibutuhkan adalah penumpang. Nah, SD Muhammadiyah mempunyai 700, saat ini siswanya 750. Itu butuh transportasi semua. Itu adalah peluang usaha kami, peluang bisnis, sehingga apa? Fasilitas mereka dapatkan dengan baik, anaknya bisa sekolah dengan aman, tepat waktu. Kita pimpinan rantai mempunyai income dari siswa yang ikut transportasi ini. Dari 18 unit ini, alhamdulillah kemarin sudah kita serahkan ke wali murid. Nah, ini SD dulu, nanti saya sambung dengan yang bisnis tadi. Alhamdulillah SD Muhammadiyah Gunung Mering tahun ini, tahun pelajaran 2025-2026 sudah kita tutup karena sudah melebihi kuotanya. Nah, di kita kalau mau sekolah di SD Muhammadiyah Gunung Mering ya antri di tahun 2026-2027. Dan mereka sudah mulai, anak-anaknya yang kecil-kecil sudah orang tuanya mulai daftar di sini. Alhamdulillah itu. Dan tahun ini kemungkinan kita harus mengembangkan menjadi 2 sekolah karena kita dibatasi cuma 4 kelas aturan.
Nah, kita mungkin akan bikin sekolah baru, tapi tempatnya di sini. Karena ternyata apa? Orang tua yang sudah mendaftarkan anaknya di sini, kita arahkan ke sekolah lain nggak mau, sama-sama Muhammadiyah. Jadi kadang kita juga dilematis. Kok Gunung Pring, kok yang kalau ngambil murid, kok tidak diserahkan ke sekolah Muhammadiyah yang lain? Nah, contoh aja salah satu wali murid menghubungi saya, ya udah Bu, karena kita udah tutup silahkan ke SD yang lain gitu. Ya jawabannya, ya udah kalau memang Mugu nggak bisa menerima, ya saya tak sekolahkan di tetangga saya aja, sekolah negeri. Sama saya pinginnya di Gunung Pring kok gitu. Nah, semacam itu kan sudah menjadi image mereka kalau tidak ke sini. Ini SD Gunung Pring. Lalu tahun 2007 para wali murid SD Mugu ini, karena sekolahnya ini sudah full day, maka mereka menginginkan ada sekolah baru. SMP-nya ingin yang SMP unggulan, lalu kita dirikanlah SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring. Ini juga unggulan dengan tagline sekolah para juara. Semua siswanya juara. Karena di kami menyediakan atau memfasilitasi dengan 40 ekstrakurikuler. Jadi semuanya bisa jadi juara. Potensi yang ada di situ kita ambil. Kita juga batasi sekolah ini. Kita memang mengambil di segmen yang premium, agak lebih mahal daripada yang lain. Mungkin bukan agak, tapi memang mahal dibanding yang lain. Siswanya kita batasi di angka 120 per angkatan. Biayanya nanti kita bisa ditanyakan di sekolah. Tahun 2007. 10 tahun kemudian, tahun 2017, kami terinspirasi. Para wali murid SMP ini juga menginginkan ada SMA yang maju. Maka tahun 2017 kami dirikan SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring, yang kita mengadopsi seperti SMA Taruna Nusantara, tapi juga ada muatan Muhammadiyahan dan muatan keislamannya. Jadi 100% Indonesia, kalau tagline-nya 100% Indonesia, 100% Muhammadiyah. Jadi lulusnya kita harapkan mereka jadi jenderal-jenderal yang dari Muhammadiyah. TNI itu lahir dari Jenderal Sudirman, tapi kadernya belum ada. Dan alhamdulillah sudah banyak lulusan, kita meluluskan sudah ke-4 nih, yang masuk ke Akademi TNI sudah, lalu ke sekolah-sekolah kedinasan yang lain, STPDN, lalu sekolah dinas-dinas yang lain, alhamdulillah banyak yang masuk ke sana. Masuk tahun ini juga ada yang masuk di Universitas Pertahanan Nasional, di milik Kementerian Pertahanan, itu juga ikatan dinas. Alhamdulillah SMA Taruna saat ini siswanya ada sekitar 90, sudah naik. Ini kalau tulisan saya baru 80 tahun kemarin, tahun ini naik drastis sudah 100 anak di 3 angkatan. Berasrama, sekolahnya adalah kesamatan, ke semi militer, kedisiplinan, dan alhamdulillah cukup baik. Naik Mas. Nah, apa saja yang dimiliki oleh Rantai Gunung Pring? Kita mempunyai aset yang pertama di bidang transportasi. Alhamdulillah kita memiliki mobil antar jemput sudah 17 armada baru semua ber-AC kemarin. Lalu mobil terbaru juga kita kendaraan operasional ada 3. Tanah yang kita miliki Rantai Gunung Pring kita memiliki 27.500 meter persegi. Lalu gedung PRN kita punya, tapi mohon maaf bahwa itu tidak kami terima di gedung PRN karena daya kapasitasnya cuma muat di 50 orang. Ini yang kita miliki. Next Mas. Ini ya aset yang kita miliki. Lalu kita juga untuk ranting. Ranting itu maju tidak cuma ada di kaumnya saja, tapi jamaahnya. Alhamdulillah jamaah Muhammadiyah Gunung Pring semuanya juga bergerak. Ada kajian, ada pengajian dan sebagainya terus. Kita memiliki 7 masjid, lalu 3 musola, 4 TK tadi, 3 bangunan PAUD, 1 bangunan SD, 1 SMP dan 1 bangunan SMA. Ini yang kita miliki di Rantai Gunung Pring ini. Lanjut Mas, nanti biar ada. Nih armada kami antar jemput milik SD Gunung Pring. Lanjut Mas. Nah ini pada tahun kemarin
kita kontrak dengan sopir itu 2012 selama 10 tahun, 2022 itu selesai kontraknya, dan mobil ini menjadi milik para driver, milik pribadi. Jadi kalau Pak Jamal bilang baru satu-satunya se-Indonesia yang Muhammadiyah bisa memberikan mobil kepada drivernya dari hasil kerjasama tadi, kerjasama bagi hasil ditabung. Akhirnya tahun 2022 kemarin sudah kita serahkan sepenuhnya mobil-mobil itu ke pribadi driver. Maka kenapa kita serahkan? Karena memang perjanjian awal seperti itu, mobil dibawa pulang, dirawat, dijanjikan ini besok 10 tahun akan menjadi milik sopir, dan seumur 10 tahun mobilnya masih bagus semua. Nah, biasanya kalau kita tinggal di kantor dipakai siapapun, rusak ya balik ke raumong, bali ya rusak. Tapi kalau mobil dibawa pulang sopir, dirawat sendiri kan jadinya bagus dan terawat semuanya. Lanjut Mas. Nah ini sedikit SD buku transportasinya Mas, karena kemarin saya bilang. Terus ada videonya itu. Lanjut aja. Nah, ini armada terbaru kami yang harusnya hari ini datang. Ini akan dipakai untuk SMP Muhammadiyah Plus, lebih mewah lagi. Satu mobil harganya 270 juta ini. Ini sudah datang, dan insya Allah akan dipakai untuk SMP Muhammadiyah Plus. Kita butuh 5 ini untuk SMP Plus. Kenapa? Ternyata bisnis transportasi cukup lumayan menjanjikan. Karena paling murah kan mesti bayar. Kalau bayar angkot kadang kita masih cari penumpang keliling. Nah ini penumpangnya sudah pasti. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu sekalian yang sudah sekolahnya besar, kan bisa dimanfaatkan itu jadi wali murid, tenang, aman, selamat sampai rumah dan jalan. Lanjut. Inilah langkah-langkah kami sukses PLN Gunung Pring dimulai dengan ini, yaitu kami selalu soliditas di dalam pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring ini. Bagaimana kita mensolidkan? Kita mempunyai komitmen bersama. PLN Muhammadiyah Gunung Pring ada 2 hal yang sudah menjadi komitmen ketika kami dipilih. Ada 2 hal yang boleh mundur dari PLN Gunung Pring. 1, mundur ketika musrah, berarti berakhir masa jabatan. Itu menjadi komitmen kami. Yang kedua adalah diundurkan oleh Yang Maha Kuasa alias meninggal. Nah, alhamdulillah. Jadi komitmen itulah yang menjiwai semangat kami oleh Pak Ketua didorong untuk ini. Yang kedua, rapat rutin yang menggembirakan. Pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring wajib rapat tiap malam Jumat tanpa terkecuali. Berapapun yang hadir, dan alhamdulillah 90% hadir terus selama 2 periode ini. Hari ini mungkin kita rapat yang ke 500 kali. Tiap malam Jumat masih rapat. Dan kita sudah komitmen malam Jumat pokoknya urusannya untuk ranting, untuk Muhammadiyah. Kalau ranting kita ingin maju, komitmen itu kita pegang bersama. 2 orang, 3 orang harus datang rapat. Nah, Senin double-double Pak Dai bilang saya Jogja pada sini. Yang ketiga adalah, nah ini sentralisasi pengelolaan keuangan dan kebijakan keuangan ada di BNN. Jadi SD, SMP, dan SMA ini uangnya semua terkumpul di ranting di rekeningnya BNN. Yang menentukan besaran kecilnya gaji guru karyawan adalah pimpinan ranting. Tapi kebalikannya, fasilitas yang diinginkan oleh sekolah yang menyukupi juga pimpinan ranting. Guru karyawan tugasnya adalah mengembangkan sekolah itu menjadi sekolah unggulan dan maju. Alhamdulillah saat ini 3 om kami baru mengembangkan pembangunan di belakang Bapak Ibu sekalian ini, baru dikembangkan gedung 3 lantai semenjak ini dengan nilai kurang lebih 5,5 miliar. SMP Muhammadiyah Plus kemarin baru saja membeli tanah di sampingnya seluas 1.300 meter senilai 1,7 miliar. Nah, kita mendatangkan Pak Mukti, sekarang kan Pak Mendiknas. SMA Taruna Muhammadiyah Gunung Pring juga baru bangun masjid senilai 1,5 miliar. Tapi ini kami santai karena dari salah satu PLN Gunung Pring yang menyumbang full 1,5 miliar untuk masjid ini. Jadi, kasih
Jadi kami, nah, ini alhamdulillah. Dan SMA juga baru kita kembangkan juga. Nah ini yang keempat adalah mengutamakan ketenangan, ketentraman, kedamaian dan jalan baik intern maupun ekstern. Jadi kami sadar PRM Gunung Pring ini minoritas. Kami cuma 10%. Kalau kami tidak bisa berkiprah di masyarakat, kita akan terjepit. Walaupun kadang orang kalau kejepit itu malah akan menjadi semangat untuk maju. Nah, di masyarakat maka kita ambil peran. Semua pimpinan ranting Madia Gunung Pring wajib aktif di masyarakat juga. Jangan cuma menjadi pengikut, tapi kita di depan. Dalam hal apapun, ketika ada kematian atau apapun, ini mas kita berbicara di grassroots bawah ya, tidak yang di pimpinan, di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jangan sampai ketika ada orang meninggal, baik itu atau Muhammadiyah atau siapapun, Muhammadiyah nggak tampil, kita akan tampil di depan. Mulai dari mensucikan, mengkafani sampai memakamkan. Nah nanti urusan tahlil kita nggak berangkat nggak apa-apa. Mereka sudah paham sekali. Mungkin mau Muhammadiyah itu sinakar. Ya saya dan Pak Rohman ini biasa jam 12 malam didodok. Pak mantan saya meninggal menyucikan, oh siap, kita sucikan sampai selesai. Yang kita nggak datang tahlil pun sudah nggak diundang. Betul nopo-nopo, belum betul kita tahlil. Ini kadang berkatnya ya terang omah gitu loh. Nah, itu kan saya itu tahlil ini berkatnya terang omah kan gitu. Ini, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga juga peran di pemerintahan tingkat dusun, tingkat RT, tingkat RW kita kalau bisa berperan. Jadi kita tidak akan terjadi gesekan apapun dengan lingkungan. Bahkan dia khususnya yang ngurus ini wajib aktif di masyarakat. 6 yang terakhir adalah terinspirasi dari Syekh Al-Ma'un, apabila telah selesai itu suatu kerjaan maka kita kerjakan yang lain. Inilah suasana kami rapat. Tiap malam Jumat kami rapatnya bukan di kantor, dari rumah ke rumah, gantian, keliling terus. Dan sebelum rapat mesti makan besar dulu, pesta, kumpul dulu. Wah apa yang terbaik di rumah kami itu kami suguhkan. Jadi sebelum rapat makan besar dulu, baru rapat. Kadang kita suatu saat juga ke resto dan lain sebagainya. Kemarin dihitung-hitung oleh Pak Ketua itu hampir setiap rapat kalau kita hitung 300.000 kali berapa 500 hampir 150 juta kita habiskan untuk makan-makan. Tapi nggak apa-apa Pak. Aset PRM Gunung Pring sekarang ini kisaran 80 sampai 90 miliar yang kita punya. Jadi kan nggak apa-apa, 150 juta bisa hasilkan miliar. Inilah yang kita lakukan. Yang kedua kita lalu bergembira. Suatu saat kita juga mengajak istri kita untuk diajak rapat PRM. Biar apa? Biar istri kita tahu, nek lu mau malam Jumat itu betul-betul rapat, orang yang lu mau juga gitu loh. Nah, diajak itu. Ya. Ini saya istri ya, Pak Ketua istri gitu. Ini orang rahasia kenapa sukses Gunung Pring ya, di rumah Ketua di Gunung Pring kok jelas gitu. Ini pasti ibu-ibu Aisyah setuju. Nah, ini suasana kami. Demikian nanti kita sambung dengan dialog barangkali tentang pengembangan lanting dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila isabilha, astagfirullah khairan, wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imron Rosidi.